Bapak Ibu, kita teruskan pertemuan singkat yang tempoh hari. Ini ada BPM, ada P2B dari perumahan ya. Karena Pak Officernya lagi ada masalah di Marunda. Jadi masalah rumah susun apartemen ini mirip-mirip saja, jual menjual segala macam hampir mirip. Kita sana pun sama kasusnya. Selalu laporkan kepada saya tidak laku rumah susun Marunda. Ternyata yang mau rumah susun itu banyaknya minta ampun. Jadi mau nunggu pabrik jadi ada misalnya hampir 5.000 pegawai. Itu makanya saya khawatir mirip aja pemerintah. Swastanya hari kita bisa selesaikan. Nah saya harap kita tidak terlalu panjang. Kalau sampai deadlock bisa diteruskan lagi dari Pak Putu yang pimpin ya. Saya jam 4 saya harus jalan ya. Kalau urusan lain saya tidak masalah. Ini masalah urusan ibu saya mau dioperasi jam 5, jadi saya pulang jam 4. Ya, jadi saya mohon maaf, kita debatnya agak singkat saja supaya kita bisa ini. Ya, ini siapa Pak Putu yang pimpin tuh gimana? Jadi ada masalah dari perhimpunan pedagang Amin City ya. Kita bicara pembentukan PPRS. Nah, saya sudah dengarkan beberapa pihak. Nah, saya juga tidak ingin ada masalah, ada kepentingan dagang di sini. Atau sewa menyewa. Sama seperti kasus PD Pasar Jaya. Begitu saya ketatkan, yang punya lebih dari satu saya usir. Langsung yang teriak-teriak langsung nggak berani juga, langsung diam. Kenapa? Dia punya 10 disewain. Nah, jadi ini saya tidak ingin ada terjadi sesuatu yang ada unsur bisnis ada apa, kita dengarkan saja. Kalau memang peraturan siapa salah, ya kita tegakkan peraturan. Nah, saya kira Pak Putu sudah tahu juga masalahnya ya. Kita bisa jelaskan posisi kita ya. Saya jadi wasit aja. Nanti Bapak bisa sampaikan. Mungkin Pak pimpinan, teman-teman semua dari Kampung City maupun dari KMI dan terima kasih sudah hadir pada siang hari ini. Beberapa waktu lalu juga sudah sempat berkunjung ke kantor saya di P2B. Mungkin lebih banyak dari ini ya, 20 orang. Saya juga sangat prihatin dengan kondisi ini di baru-baru sampai harus merepotkan Bapak Wakil Gubernur saya. Saya sudah menangkap permasalahan itu memang terlihat ada ketidakjelasan antara pengelola dengan penghuni INB daripada bangunan tersebut. Memang hari ini pun kami bisa menunjukkan INB itu, dan saja secara hukum kami tidak bisa memberikan, karena yang boleh memiliki INB itu hanya owner atau perwakilan penghuni atau PPRS. Ini ada BPM yang akan bisa menjelaskan masalah pertelaan yang ada di situ. Jadi pertelaan di situ yang mana saja ditela, yang mana saja menjadi milik bersama, seperti gadungnya sudah begitu, mereka membangun bertahap. Jadi P2B hanya memberikan izin sesuai dengan tahapan pembangunan. Nah, jadi bukan berarti seluruh master plan itu menjadi bagian dari pertelaan, karena menjadi hak daripada penghuni rumah susun, penghuni strata teater itu. Yang di luar yang ditela itu tentunya tidak menjadi bagian. Karena seperti bangunan yang di atas misalnya, kenapa ada hotel di situ, kenapa dulunya parkir dipakai hotel, itu sebenarnya master plan-nya yang memang hotel, dan ada izin mendirikan bangunan dan begini. Jadi kuncinya adalah pada pertelaan. Yang mana yang ditela, mana yang dijual, hanya sebatas itu ya mungkin yang bisa didiskusikan. Mungkin masih menjadi kolom-kolom. Nanti saya dijelaskan dari BPM mungkin Bapak, karena di sini yang kita harus klarifikasi hak dan kewajiban daripada pemilik strata teater yang ada di situ. Baik, terima kasih Bapak. Mohon izin Bapak. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di permasalahan di Tamrin City awalnya masuk ke dinas perumahan pada saat pembentukan PPRS kurang lebih tanggal 2 Februari tahun 2011 terbentuk perhimpunan penghuni rumah susun di Tamrin City. Ya. Namun beberapa hari kemudian atau beberapa minggu kemudian ada komplain dari Bupati Sumber dan kawan-kawan dari Kementerian Perdagangan yang masuk ke kami ke dinas perumahan dalam hal ini. Terus kami mediasikan, namun tidak ada titik temu. Harus peralihan fungsi yang berdasarkan dengan Bapak tadi. Sehingga permasalahan jadi komplikated. Ya. Menampung aspirasi dari para pedagang ini, kemudian kami minta ada mempertemukan mediasi di dinas perumahan. Kembali tidak bertemu, sehingga kami dari dinas perumahan mencoba untuk menyelesaikan secara kelembagaan PPRS-nya. Selanjutnya, karena di lapangan juga terjadi hal-hal seperti yang disampaikan oleh para pedagang yang harus ada penjelasan dari perubahan-perubahan itu, kami untuk sementara menangguhkan permohonan perusahaan dari tanggal 2012 sampai dengan saat ini kami sudah keluarkan surat penangguhan kepada PPRS. Baik, mungkin dari BPN bisa menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gubernur atas waktu yang diberikan. Jadi berdasarkan data yang ada di kantor BPN Provinsi DKI, kita melihat bahwa permohonan untuk pertelaan City Tamrin ini dimulai pada tanggal 2 September 2009 dengan nomor 250/JR/DIR/Romani 9/09. Nah, setelah surat permohonan tersebut masuk, kita cek lagi, dilampiri dengan fotokopi IMB nomor 11492 tahun 2007 tanggal 7 Desember 2007, kemudian juga IMB tahun 2008 nomornya 10127 tanggal 8 September 2008, kemudian ada IPB-nya tanggal 19 Desember 2007. Nah, dari dasar-dasar tersebut itu kita ajukan, kita rapatkan, kita raporkan, kemudian kita ajukan ke Gubernur untuk diadakan pengesahan pertelaan, dan pertelaan tersebut terbit pada tanggal 26 Oktober 2009 nomor 163/2009. Dan kita hitung satu persatu, yang terbit sertifikat berapa, yang tidak terbit berapa, ini masih kita hitung. Mohon maaf, itu belum selesai. Jadi akan kita teliti, jangan sampai nanti saya sampaikan di sini saya melaksanakan kesalahan. Demikian dari kami, terima kasih. Saya kira seperti itu, Pak. Ya. Karena selama ini ada beberapa hal penting yang diprotes, itu kan bagian itunya, Pak. Ya. Bagian bersama. Bagian bersama yang diklaim sebagai bagian bersama, jadi dijual dari ini. Kalau ada Bapak belum selesai, Ya. perdebatan poin ini tidak bisa kita teruskan. Betul. Nah, kita mungkin harus pending minggu depan sampai selesai, saya kira. Kami mohon. Ada yang lain silakan sampaikan, Pak. Ya. Yang pertama, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Wakil Gubernur yang sudah berkenan menerima kami. Terus terang kami ke sini adalah untuk mengadu. Bapak Gubernur, sebenarnya kami membawa persoalan bukan yang tadi disebutkan.
karena itu persoalan teknis yang hanya akibat dari sebuah perbuatan yang menurut kami melanggar hukum sebelumnya. Umpamanya saja ini, mohon maaf ya, PPRS Tamrin City ini sebetulnya belum ada karena pernah dibentuk oleh developer, tetapi kami ajukan keberatan kepada gubernur, dan gubernur melalui kepala dinas perumahan pada Januari 22 Oktober tahun 12 itu sudah mengatakan bahwa PPRS Tamrin City ditunda pengesahannya sampai ada penyelesaian di Tamrin City tentang ketidaksepakatannya itu. Jadi kami di sini menganggap PPRS Tamrin City itu belum ada. Mohon itu dicatat. Kemudian Bapak Gubernur, yang kami persoalkan di sini adalah persoalan PPPSRS. Menurut nomor Undang-Undang nomor 20 tahun 11 pasal 74, pemilik satuan rumah susun wajib membentuk P3SRS. P3SRS beranggotakan pemilik atau penghuni yang mendapat kuasa dari pemilik. P3SRS yang dimaksud diberi kedudukan badan hukum. Kemudian pasal 75, pelaku pembangunan wajib memfasilitasi terbentuknya P3SRS paling lambat sebelum masa transisi berakhir. Masa transisi diberi waktu paling lama 1 tahun. Dalam hal PPP SRS telah terbentuk, pelaku pembangunan segera menyerahkan pengelolaan benda bersama, bagian bersama kepada P3SRS. Namun kejadiannya demikian Bapak Wagub, pengembang tidak pernah melakukan sosialisasi undang-undang dan peraturan yang mengatur pembentukan P3SRS. Pengembang melalui pengelola sementara yang ditunjuk mengelola Tamrin City, mengelola dari tahun 2005 sampai sekarang. Pengembang tidak pernah memfasilitasi terbentuknya P3SRS, tetapi malah membentuk P3SRS versinya sendiri. Panitia musyawarah persiapan pembentukan P3SRS dibentuk bukan oleh para pemilik, tapi oleh pengembang. Akibatnya, P3SRS yang seharusnya merupakan representasi para pemilik tidak pernah terbentuk. P3SRS yang dibentuk pengembang beranggotakan orang-orang yang berafiliasi dengan pengembang. Kami PP Tamrin City telah mengajukan surat kepada gubernur minta agar P3SRS bentukan pengembang tidak disahkan, dan kami sudah menerima jawabannya bahwa ditunda pengesahannya sampai permasalahannya selesai. Tapi memang belum ada surat pembatalan. Akibat dari P3SRS bukan berasal dari para pemilik, maka para pemilik tidak dapat melaksanakan pengawasan pengelolaan Tamrin City. Dengan demikian terjadi pemilik tidak pernah tahu harga perkiraan biaya pengelolaan Tamrin City yang seharusnya dipakai sebagai acuan tender penentuan pengelola. Pemilik tidak tahu proses penunjukan pengelola, dan kenyataannya pengelola merupakan anak perusahaan pengembang. Sangat mungkin tidak melalui tender terbuka. Pemilik tanpa dapat mengawasi penggunaan uang yang terkumpul dari para pemilik. Tidak pernah ada laporan keuangan yang disampaikan kepada para pemilik. Pemilik tidak ada peran pengawasan terhadap pengelola. Pemilik dikenai kenaikan biaya pemeliharaan tanpa diajak berunding. PP Tamrin City sebagai organisasi para pemilik telah berusaha untuk membicarakan hal ini, tetapi selalu tidak digubris. Karena banyaknya surat yang telah kami kirim tanpa ada balasan, kami telah melakukan unjuk rasa beberapa kali, tetapi juga tidak digubris. Pengembang melalui pengelola yang ditunjuk telah mengelola Tamrin City terus-menerus tanpa kontrol dari tahun 2005 sampai sekarang. Pengelola menuntut para pemilik taat dan patuh atas apapun yang diwajibkan pengelola dengan sanksi-sanksi yang telah disiapkan sejak adanya PPJB. Karena tidak adanya kontrol oleh para pemilik, pengembang dan pengelola yang ditunjuk bebas melakukan apapun yang diinginkan.
Bapak Wagub yang kami hormati, pelanggaran hukum ini telah berlangsung lama. Kami mohon pemerintah segera mengakhiri pelanggaran undang-undang yang sistematis ini, tidak melakukan pengesahan PPPSRS yang dibentuk pengembang secara di luar hukum. PPRS yang telah disahkan mohon segera dicabut pengesahannya. Kemudian kami mohon memfasilitasi dan mendorong para pemilik untuk membentuk panitia musyawarah pembentukan PPPSRS dan mendorong pembentukan P3SRS oleh para pemilik. Kami mohon juga membantu serta mengawasi P3SRS bentukan para pemilik untuk mengatur pengelolaan Tamrin City. Jakarta sebagai kota metropolitan menggalakkan program rumah susun bagi warganya. Bila pelanggaran hukum seperti di atas masih berlangsung, pasti rakyat yang tahu masalah tidak akan mau membeli rumah susun. Akan banyak lagi rakyat yang menyesali tindakannya karena telah membeli rumah susun. Berarti program Pemda DKI akan gagal. Dan juga para pedagang yang merasa tertipu akan malas memberi kios-kios yang dibangun, dan itu akan berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi masyarakat. Nanti selanjutnya penjelasan dari apa-apa yang saya katakan ini akan disampaikan oleh pembicara dari Tamrin City berikutnya. Atas perhatian dan solusinya kami mengucapkan terima kasih. Kita polanya gimana? Mau berapa orang dulu bertanya hak jawab kepada developer? Supaya tidak terlalu panjang, kita kasih developer untuk jawab ya. Boleh. Atau dari sebelumnya jelaskan. Developer aja deh, developer. Ya. Ya, kita bisa lihat bagaimana versi dari. Silakan Pak, dijawab saja Pak, tuduhan-tuduhan tadi Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada kami, yang saya hormati Pak Wagub, kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin yang ada di sini. Sebetulnya kami hanya ingin menyampaikan ya, tadi yang Pak Krismanto sampaikan bahwa kami melaksanakan PPRS itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011. Jelas, karena kita mengadakan undang-undang itu belum ada. Kita baru mengadakan bulan Februari 2011. Sementara undang-undang itu terbit disahkan di bulan November 2011. Sehingga kalau tadi ada pertanyaan seperti itu, memang iya benar. Jadi seperti itu penjelasan dari kami. Berkenaan kita tidak mengajak, sebetulnya proses sudah dilakukan pada saat pembentukan PPRS. Itu kita juga sudah memberikan undangan pada seluruh pemilik kios yang ada di situ agar menghadiri PPRS yang diselenggarakan pada tanggal 2 Februari 2011, dan di situ juga dihadiri oleh beberapa pejabat yang berwenang. Di antaranya di situ juga dihadiri Dinas Perumahan, dihadiri oleh konsultan untuk pembentukan juga, kemudian ada juga penghuni yang datang. Sehingga dalam hal ini perlu kami sampaikan bahwa kita tidak pernah tidak mengundang. Kita mengundang. Jadi 2 poin yang saya sampaikan. Pertama adalah tanggal ya, di mana undang-undang turun tahun 2011 bulan November, sementara kita adakan di bulan Februari 2011, sehingga ada waktu sekitar 7 bulan. Kemudian yang kedua tadi sudah kita sampaikan, kita tidak pernah tidak mengundang, kita mengundang berdasarkan data yang ada pada kami. Itu saja mungkin. Hal-hal lain Pak Glen bisa menambahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biar sini dulu Pak, biar satu-satu Pak. Ini ada opini 2, kita jelasin.
seperti apa masalahnya gitu Pak. Kalau enggak berdebat Pak, saya nggak mau nonton berdebat Pak. Terima kasih izin Pak Pimpinan. Kalau saya baca tadi permasalahan disampaikan adalah intinya adalah transparan dalam pengelolaan Tamrin City. Jadi semua adalah mengarahnya pada transparansi. Kalau sekarang katakanlah dalam tanda kutip sudah ada embrio PPRS belum sah karena belum Dinas Perumahan belum mengesahkan. Pak Gubernur nanti akan mengesahkan. Kalau sudah ada embrionya seperti ini dari tahun 2005, yang diharapkan adalah transparansi pengelolaan Tamrin City. Ya, kami harapkan bisa apa tidak pengelola yang ada sekarang dalam tanda kutip masih embrio ya karena belum diserahkan, belum disahkan, itu membuat laporan secara berkala kepada penghuni, kepada pemilik. Jadi dari situ akan dilihat karena kalau kami tangkap dari pengelola bebannya besar, terus revenue-nya terbatas. Gelar saja semua revenue-nya berapa, keuangan pengeluarannya berapa, clear semua transparan. Nah dan tentu ada bukti-bukti. Nah itu disampaikan kepada penghuni secara berkala, dievaluasi. Setelah dilakukan evaluasi di situ, tentu akan ada masukan atau saran atau mungkin sudah puas dengan hal itu, atau mungkin malah ada share untuk kesediaan menambah karena memang biayanya kurang seandainya. Tapi kalau ternyata anggarannya lebih terus dikatakan kurang, dipertanggungjawabkan. Nah ini inti permasalahan adalah transparansi. Hal seperti ini sudah dilakukan pertemuan berkali-kali. Ya benar Pak ya, berkali-kali dan sampai sekarang Pak Wagub juga harus ikut turun tangan. Saya jujur sangat prihatin masalah ini. Kalau bisa tuntutan itu dilaksanakan, artinya untuk tahap pertama berikan laporan transparansi pengelolaan Tamrin City. Setelah itu diberikan, tentu nanti akan dilihat oleh teman-teman penghuni Tamrin City. Setelah itu baru kita lakukan lagi pertemuan atau mungkin internal di antara penghuni dengan PPRS. Dari situ mungkin tentu akan ada terlihat solusi penyelesaian masalah. Kalau sekarang yang dipermasalahkan selalu pada masalah transparansi itu tidak akan pernah nyambung. Misalnya ngomong masalah pertelan, ngomong masalah apapun, sebelum ada transparansi itu tidak akan ada rasa kepercayaan dari penghuni kepada pengelola. Ini yang kami harapkan kalau memang pengelola yang ada sekarang ini bisa memenuhi keinginan anggota, karena itu sangat wajar sekali dan dijelaskan oleh pengelola Tamrin City bisa melakukan itu, atau mungkin dari penghuni Tamrin City setuju nggak dengan apa yang saya harapkan seperti yang dibahas tadi di permasalahan transparansi itu. Pernyataan Bapak mengandung kebaikan. Saya harus terus terang jujur mengakui transparansi. Namun kami juga berani mempertanyakan, kalau memang transparansi itu ingin diberikan, kenapa pengembang harus menempatkan orang-orangnya di P3SRS? Sedangkan P3SRS adalah badan yang diberi hak untuk mengadakan pengawasan, dan itu secara undang-undang harus diduduki oleh para pemilik dan penghuni. Tadi dipersoalkan soal tata cara pembentukan. Betul, itu didasarkan belum seperti Undang-Undang tahun 11. Namun buktinya pengelola menempatkan orang-orangnya di badan P3SRS. Kalau itu tanpa tujuan tertentu, tidak mungkin. Karena pengelola itu pengembang adalah orang-orang hebat, orang-orang pandai. Tidak mungkin mereka berbuat sesuatu tanpa alasan. Kami mohon waktu supaya kawan kami juga diberi kesempatan bicara. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan ini. Kami sampaikan mengenai pembentukan PPRS yang ada di Tamrin City. Kebetulan kami hadir saat itu tanggal 2 Februari 2011 yang dilaksanakan di gedung Jalan Puspita Gatot Subroto.
memang undangan ada disampaikan. Yang kami tahu, yang itu justru itu yang kami minta sekarang datanya, berapa banyak yang diundang oleh pihak developer untuk penyelenggaraan pemilihan PPRS tersebut. Kemudian saya akan sampaikan suasana rapat waktu itu yang dilaksanakan oleh developer itu dalam keadaan sangat tidak nyaman. Ya, terus terang aja kami katakan kami tidak nyaman. Karena apa? Itu sudah dikawal oleh banyak polisi, kemudian dengan semua pegawai daripada Tamrin City atau mungkin satpam segala macam dikerahkan dengan pakai body batik. Nah, terus kemudian pada awal kami masuk ke sana itu sudah dipenuhi oleh orang-orang developer sendiri. Mungkin apa anak-anak muda, ya? Apakah mungkin anak muda sudah memiliki kios Tamrin City? Ini yang kami pertanyakan. Kemudian waktu perhitungan quorum, ya, waktu perhitungan quorum itu ada 42%. Harusnya ditunda 2 kali 1 jam, 60 menit, berarti 120 menit. Tetapi 30 menit kemudian itu dari notaris Tampu Bolon, ya, itu mengatakan oh sudah memenuhi quorum, ada 52%. Ini kita pertanyakan. Kemudian mengenai pemilihan, itu tadi dikatakan bahwa sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 mengenai tentang rumah susun. Kemudian dengan PP-nya, PP Nomor 4 tahun 88 Nomor 45 butir 2 yang berbunyi dalam hal perhimpunan penghuni memutuskan suatu yang menyangkut pemilikan pengelolaan rumah susun, setiap pemilik hak atas ketentuan rumah susun mempunyai suara yang sama dengan nilai perbandingan proporsional NPW. Tapi di butir 3 disebutkan yang menyangkut kepentingan penghunian rumah susun setiap pemilik berhak diwakili oleh satu suara, berarti one man one vote, ya. Nah, di sini developer sudah mengatakan di tata tertib yang kami terima waktu itu, developer selalu mengatakan bahwa berdasarkan NPP. Kalau berdasarkan NPP berarti tidak perlu pemilihan PPRS, sudah dilakukan saja sama developer, tidak perlu mengundang kami. Kalau berdasarkan NPP, karena memang pada saat itu mungkin kios-kios yang dimiliki oleh atau areal yang masih dimiliki oleh developer mungkin lebih banyak daripada yang dimiliki oleh pembeli. Tapi mungkin sekarang sudah berbeda, ya. Jadi itu. Kemudian yang memimpin rapat saat itu seharusnya pada saat waktu pembentukan rapat sebelum harusnya pada saat itu dipilih siapa menjadi pembicara. Tapi di tata tertib sudah disebutkan bahwa yang langsung memimpin rapat adalah orang developer, ya, orang developer. Kemudian dialah yang mengatur semuanya, sehingga kami sebagai penghuni tidak berhak, tidak punya suara sedikit pun. Kami itu mau bicara langsung sudah dikawal oleh satpam kiri kanan. Karena dikatakan di pasal 57 di PP, ya, nomor 4 pasal 54 di surat peranan developer hal pembentukan penghuni hanyalah membantu menyiapkan terbentuknya perhimpunan penghuni, bukan untuk itu dipelintir undang-undang itu jadi mengambil alih gitu loh. Itu pengertian kita. Mungkin atau kuasa hukum daripada developer itu menafsirkan undang-undang itu beda, kami tidak tahu. Tapi kami tetap berdasarkan apa yang tertulis di undang-undang dan juga PP nomor 4, karena sampai sekarang undang-undang nomor 20 belum keluar, PP-nya belum ada, tapi kita mengacu kepada PP 20. Mungkin ditambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya Bapak fokus saja. Masalah nggak usah sebut, saya sudah tahu semua, saya sudah baca, saya sudah dengar. Nah sekarang yang kita cari temu, kenapa kita mengundang dari Menpora dan BPN? Yang kemarin dalam pertemuan kita kan tidak ada wasit, tidak bicara undang-undang kan masih di Menpora. Jadi saya kira lebih baik kita dengarkan Pak. Kalau Pak sampaikan semua masalah, saya sudah tahu semua. Sekarang pertanyaannya kita kan begini. Pertanyaan kita ini kalau dianggap melanggar undang-undang, melanggar PP, kan ini harus jawab. Kalau dia melanggar, lalu tindakan kita apa? Sanksinya apa? Kan begitu kan? Yes.
Kan itu yang harus kita duduk persoalan. Solusinya apa? Itu harus kita dengar. Saya akan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pada intinya, kalau di Tamrin City sudah terbentuk PPS, semua persoalan akan clear. Jadi masalahnya sampai kapan somasi itu mau diselesaikan, kan itu. Dengan adanya Undang-Undang 20, saya pikir clear. Kita bentuk aja PPRS yang benar-benar sesuai dengan undang-undang. Oke lah. Kalau mundur ke belakang yang permen yang lama atau captain yang lama, memang dulu kurang harmonis Pak peraturan. Terus terang aja ada salah persepsi yang pesawat itu dijadikan alat untuk menggolkan sesuatu tujuan, gitu ya. Jadi kalau di undang-undang itu pembentukan PPRS adalah oleh pemilik. Mungkin ini mesti jelas juga. Ini juga diperdebatkan kemarin. Ibu jelas di sini pemilik, bukan penyewa maupun penghuni. Bukan. Nah, nanti kalau pemilik, ini mesti jelas. Karena kemarin bapak-bapak masih ada juga yang ngotot penghuni penyewa berhak. Kalau pembentukan maksud saya kalau ibu bilang pemilik, kita satu persatu nih sekarang. Kalau kemarin saya berdebat susah. Tafsirannya pintar-pintar kan. Kalau yang pemilik, yang nggak ada lagi nawar-nawar mau penyewa penghuni Pak. Kita fokuskan nih. Ini satu poin kita selesai sekarang. Pemilik. Lalu kalau pemilik itu tidak hadir atau tidak datang pada waktu pembentukan, dia bisa mengkuasakan suaranya kepada yang menghuni. Jadi kalau di situ bukan penghuni, misalnya ada orang lain, ada SM dikasih kuasa, nggak boleh. Yang bisa dikuasakan adalah kepada selain pemilik, tapi dia menghuni di situ. Jadi misalnya saya kuasa, dikuasakan, ada kuasanya. Surat kuasa, tapi yang menghuni. Kalau tidak menghuni juga nggak bisa nih masuk kuasa itu. Ada kepentingan apa? Dia tidak menghuni di situ. Jadi kan Ibu, misalnya saya punya unit, saya tidak bisa hadir, padahal unit saya kosong, saya pun tidak boleh menguasai pada Pak Putu, tidak boleh. Nggak boleh. Kalau saya tidak bisa, tidak ada, saya harus datang sendiri. Tapi kalau saya tidak sewakan ke orang lain, saya harus datang sendiri. Betul. Ini tafsirannya mesti jelas dulu nih. Jadi nanti ada salah penggunaan Pak kalau begitu. Siapapun bisa dikasih surat kuasa. Preman dikasih surat kuasa, siapapun bisa dikasih surat kuasa. Nah, gitu kan. Jadi itu tolong rohnya dulu ya. Jadi pembentukan pemilik pertama kali PPR pertama kali adalah oleh pemilik. Nanti memang perhimpunannya adalah pemilik penghuni, karena memang kadang-kadang tidak ada pemilik di situ, tapi penghuni yang mengelola setelah terbentuknya PPRS begitu. Nah di Tamrin City kemarin itu memang kebetulan saya waktu itu tidak diundang oleh developer, tapi saya diundang oleh penghuni. Saya masih ingat bapak itu yang undang, yang jemput saya. Saya sampai tegur, Bu maaf Bu, Ibu nggak diundang. Oh nggak apa, saya peneliti, saya bilang gitu, saya penilik aja. Saya membaca suasana waktu itu memang tidak baik ya. Buat saya itu sebenarnya tuh harus tidak terjadi seperti itu. Kita sebenarnya kalau Menpora Pak menghendaki PPRS itu kalau dimurni diolah oleh pemilik penghuni juga nggak akan sanggup. Dikelola oleh developer utuh juga nggak akan baik. Yang bagus gimana? Ada semacam suatu sinergi antara pemilik, pengembang dan pengelola, mesti begitu, ya. Sehingga kita udah ada contoh di MPR itu ada 9 orang, 4 dari pengembang, 5 dari penghuni gitu ya. Nah itu pun di Undang-Undang 20 jelas bahwa yang menjadi pengurus itu harus pemilik yang berdomisili. Jadi kalau emang developer ingin gedung itu dikelola dengan baik, dikelola oleh developer, kasih aja orang developer yang emang menghuni di situ dan emang dia ditugasi untuk mengelola. Pasti teman-teman nggak keberatan Pak. Kadang-kadang dikelola oleh orang yang tidak menghuni di situ, tidak mengelola di situ, kepentingannya nggak nyampe.
nyaman kan. Tapi kalau misalnya pengembang nih ya, saya juga ingin sarankannya kepada pengembang. Misalnya di Kalibata City itu ada namanya Sandra, dia itu pengelola di situ dan dia punya unit di situ. Clear, setuju karena dia memang mengelola di situ, dia menghuni di situ, dia sehari tahu. Kadang-kadang ada yang tidak menghuni di situ, tapi mengelola di situ. Wah itu sangat tidak ini, karena di undang-undangnya yang boleh ditunjuk sebagai pengurus PPRS adalah pemilik yang berdomisili. Demikian juga developer. Kalau developer mau mengelola, mau jadi anggota PPRS, dia juga harus mendomisili di situ. Berdomisili kan bisa ditunjuk sebagai orang yang memang mengelola di situ, gitu kan? Bisa seperti itu, dikuasakan untuk tinggal di situ. Sebenarnya di Undang-Undang 20 udah dimaknai begini, Pak. Developer itu diberikan kedudukan sebagai pembina, ya, pengurusnya adalah pemilik dan penghuni. Developer sejajar dengan dinas perumahan sebagai pembina. Kenapa? Memang developer itu diminta untuk bagaimana masyarakatnya bisa mandiri. Nah untuk mandiri kan nggak butuh proses ya Pak ya. Nah untuk proses perlu pembelajaran, perlu didampingi, jangan ditinggal. Latu menten Pak, itu ditinggal sama developernya sehingga sekarang PPRS di kewalahan. Ini rusun milik nih. Kita ngomong, kita tentu Bapak lebih hebat lah dari kaya, tentu lain masalah Pak ya. Ini kan kami tidak mau, karena Bapak juga warga kami. Begitu ada masalah rugi, Bapak tidak bisa berobat, bangkrut apa-apa, kami juga susah. Karena Bapak KTP DKI. Karena tujuan kami kan tidak ada seorang pun miskin sebetulnya di sini. Kan itu target kami. Soal tanda tinggi, akhirnya apa? Udah kita kasih, udah jual beli. Akhirnya untuk cat saja, gak ada uang. Minta kami jadi beban. Kita nggak mau kasih, takut ambruk. Kita bikinkan lagi, lebih repot lagi nih. Tanah dari mana lagi? Dan ini contoh. Seperti Lanto Meten, harganya langsung turun. Tante saya tinggal di sana. Tante sepupu saya. Wah, nggak apa-apa Pak. Maksud saya ini cuma saya udah dengarnya seperti ini Pak. Kalau Bapak mau bentuk, kan tetap harus semua dikumpulkan. Nah pertanyaan saya, kita udah asumsi ini bandel kira-kira itu kan? Kan itu laporan Bapak-Bapak begitu. Betul. Makanya sekarang saya tanya, kalau dia ngotot bandel, kita hadiahnya gimana? Gitu, jawab saya kasarnya gitu loh. Lawannya gimana? Kita kan bukan main pukul-pukulan, ada aturan hukumnya. Bapak kan pengacara semua lebih hebat. Nah itu maksud saya panggil wasitnya seperti ini hari ini gitu. Jadi kita sudah nggak mempersoalkan, kita persoalkan PPRS hari ini. Kalau soal semua kita periksa sudah nggak masalah. Soal unit tunggu PPN. Nah sekarang soal saran dari Menpera, kalau PPRS dibentuk masalah selesai. Ini juga yang membuat Pak Gubernur pending kemarin. Kami menghargai Pak Fokke kemarin. Karena dua masukin kan gimana? Nah kami tidak mau melakukan kesalahan. Kalau tuntut menuntut sekarang, nah kita mau dengar cara bentuknya gimana Bu sekarang? Dengan komposisi ada unit yang dia masih belum dijual kan katanya kan? Baik, juga sudah ada yang ingin sesuai dengan Undang-Undang 20. Saya rasa untuk Target City belum pernah kami mengundang untuk fasilitasi ini. Kalau memang dimungkinkan, kan kami katanya sedang menunggu somasi itu yang belum clear gitu ya. Kalau udah ada keputusan dari Bapak bahwa itu memang dicabut, segera saja untuk tidak dibentuk PPRS yang baru, maka langkah-langkahnya sesuai dengan Undang-Undang 20. Ini dari dicabut, belum diresmikan. Bukan dia belum diresmikan. Cuma ngomong tidak disahkan, dipending sampai terselesaikan. Nah itu selesaikannya kan belum tahu Pak. Nah justru itu maksud saya kan kita menghargai, bukan menghargai Pak Fokke gimana ya. Maksudnya memang kita posisi bingung. Kita juga bingung posisinya, jujur aja. Ini maunya gimana? Satu pihak kita takut benar-benar dia ditinggal, kan maunya ibu kan tidak ada undang-undang yang seperti sekarang Lanto Meten ditinggal. Ibu nggak bisa menghukum si developer. Enggak, kemarin kita panggil Pak developernya dan kita udah mediasi. Nah sekarang gini aja, maksud saya gini. Kami menunggu saran masukan dari Menpera saja. Karena ini sudah menyangkut soal undang-undang. Saya kira lebih jelas. Kami menunggu dari Menpera punya saran.
ada surat Menpora sarannya masuk akal, kami ikutin. Maunya gimana? Pak, Lebih jelas. kasih masukan Pak. Hampir semua apartemen milik. Iya, betul, betul. Nah, pertanyaan saya, di mana Menpora yang ngatur undang-undang ini? Itu maksud saya. Di mana Menperanya? Kalau saya menteri melanggar undang-undang, saya bisa seretnya dengan apa gitu Pak. Tapi kalau saya sebagai gubernur, undang-undangnya bukan ranah kami Bu. Bukan ranah kami Pak. Paham gak nih? Jadi saya mau minta ajarin, saya nempelinnya gimana caranya, kasih tahu saya. Itu loh, kasarnya begitu loh Pak. Jadi itu yang saya mau minta. Karena di kasus ini harus selesai. Satu contoh, kami punya kepentingan banyak orang tinggal di rumah susun. Karena Jakarta tidak mungkin lagi tinggal di rented house. Saya nggak ada waktu Pak, ngurusin bapak-bapak, ngurusin begitu aja, berantem begitu saja Pak. Ini hanya berantem-berantem kayak sidang, saya bukan hakim. Yang jelas bagi saya, undang-undang menjamin Bapak Ibu untuk membentuk PPRS. Setuju. Jelas. Silakan Bapak Ibu buktikan sekarang bisa membentuk. Nanti persoalannya baru kita berdebat. Masalahnya sudah timbul Pak masalah. Developer tidak pernah mau memfasilitasi. Saya sudah dapat 3 kali, tidak pernah difasilitasi. Kasusnya gimana itu? Kalau dia mau fasilitasi? Kalau dia mau fasilitasi, saya pinjam tempat saya fasilitasi. Beberapa orang. Mohon maaf Pak, saya mau sedikit. Sebetulnya pertama yang harus kami katakan di sini Pak, kami jujur tidak ingin mengambil alih pengelolaan. Biarlah orang-orang dari developer yang lebih mengelola. Mereka memang orang yang di bidangnya. Ini lain lagi loh Pak. Kemarin ada orang bapak yang mau ambil alih kelola loh Pak. Mohon maaf, itu aja nggak kompak Pak. Itu bukan mohon maaf Pak, itu salah pengertian Pak. Maksudnya begini Pak, kami sepakat. Saya orang yang vokal di apartemen saya sebelum PPRS dipanggil dulu oleh pembesar-pembesar PBI sebagai pengelola, diajak nego dulu. Itu yang sudah melihat bahwa ada kepentingan besar bermain di belakang ini. Saya sudah katakan waktu itu dengan salah satu direktur, kalian mau ambil untung, silahkan. Orang Jawa bilang monggo kerso, tapi batasi dong 20%. Apartemen saya dicat Pak, bulan Desember, musim hujan, biaya 5 miliar. 4 katanya PT dipanggil tapi tidak ada tender. Kita nggak tahu berapa banyak nilai yang dipakai. GMR itu 7 tower cuma 3,5 miliar. Dia bilang sudah tender Pak. Saya bilang kalau mau ambil untung silakan Pak. Mereka harus transparan. Ya, setuju Pak. Nah yang sekarang yang saya kembali katakan, saya minta ajarin saya. Ya. Kalau mereka nggak mau nurut, kita sanksinya gimana hajar mereka Bu? Itu saya pertanyaan saya. Betul. Ngajarin saya tempelin mereka gimana gitu Pak. Itu yang saya tanya. Kan nyatakan Bapak juga lebih setuju dikelola mereka. Jadi kami setuju Pak kalau yang seperti kami sudah jadi, batalkan saja PPRS Pak. Biarkan kami melajari pengelola. Yang enggak yang tempat kami Pak di Gading, di tempat-tempat lain, Gading Nias, Gading Mediterania, MGR, Kemayoran Boulevard itu batalkan saja semua Pak. Keputusan sebagai PPRS-nya yang ditandatangani oleh Pak Gubernur dulu. Karena saya Pak, yang tadi Bapak bilang bagaimana mau mendatangkan di tower kami 1.540, bagaimana saya bisa menghasilkan 750 Pak? Wong saya mau ngetok pintu jadi cagat ke satpam. Jadi kemarin kejadian Gading Nias digebukin ibu-ibu sama satpam karena dia menangkap satpam sedang menyebarkan provokasi anti paguyuban. Kami ini kan orang bekerja. Yang ini Pak, kalau soal itu Pak ya, kita nggak bisa mencabut-cabut Pak. Ini Pak, kalau gitu Menpora bantu fasilitasi, kita kirim surat resmi, undang mereka. Kalau developer tidak mau memfasilitasi, Menpora yang memfasilitasi. Betul. Undang semua pemilik, BPN ada namanya sertifikat Pak. Undang mereka datang. Karena nggak ketemu. Jadi mungkin gini Pak. Ya kan Bapak dengan alasan seperti itu kita susah. Ini kan agak subjektif. Ya, subjektif. Bapak yang dipukul segala macam, lapor polisinya urusannya apa? Begitu ke polisi, Bapak akan bilang susah, dia bos besar, susah ke polisi. ini baru turun mana ayam. Makanya tidak bisa ketemu Pak. Kalau udah seperti ini saya kira kesimpulan kita mau bentuk PPRS. Kita butuh 100% orang hadir. Kalau tidak mau hadir, dinyatakan kasih kepada tadi sudah jelas. Harus ada suara 50% plus. Soal siapa yang mau kelola,
nanti pasti berantem lagi antar PPRS. Ada yang mau kelola sendiri, ada yang mau kasih outsourcing, ada yang kasih developer, nanti berantem lagi tuh. Nanti kalau udah kami sahkan PPRS dia masih berantem seperti itu, nanti ada lagi datang lagi pada kami minta batalin PPRS. Kami nggak bisa batalin lagi loh, Pak. Begitu di 1100% datang 50% disah, kami sahkan. Bapak berantem di dalam deadlock lagi. Ini semua saksi, ada TV semua, adalah putusan Bapak sendiri. Itu yang saya mau minta. Nah sekarang persoalan Bapak bilang kita ngumpulin nggak bisa, tuh kumpul 50% bersatu Pak, undang semua, mau kasih undangannya dicegat satpam, kan seperti itu. Nah harusnya semua apartemen itu ada mailbox. Kalau Bapak masih naik ketok-ketok, ini pikiran saya ya. Saya juga pernah tinggal di apartemen yang numpang nginep lah berapa hari lah Pak. Teman saya di apartemen itu Pak. Makanya sekarang Bapak tutup lagi, mailboxnya pun dicuri dari satpam, ada kunci serap diambil, jadi nggak pernah sampai. Wah ini susunnya udah pusing saya. Kalau begitu gimana caranya? Berarti kalau suruh kirim surat Menpora juga nggak sampai. Kalau Bapak mau susun seperti itu ya, susun itu prasangka buruk Pak. Ya. Seperti itu, mungkin ada yang nggak ngerti Pak. Ayo kan ngerti Pak. Seperti itu. Lalu ajarin kami caranya gimana. Karena kalau kirim surat dari Menpora, kirim dari kami yang fasilitasi, suratnya tidak akan sampai. Betul. Nah kalau tidak sampai, gimana caranya? Paksa kalau gitu kita bohongin kebakaran. Kalau diusut satu-satu turun, absen. Ini cara kampungan. Ajarin saya yang lebih pintar. Saya udah bingung hadapin bapak-bapak yang terlalu pintar begini, susunnya begitu loh. Cegat satu-satu pasti larang. Masuk rumah saya aja satpam saya panggil, kontak radio. Rumah elit ya begitu Pak. Anda masuk mau kemana? Blok apa? Tinggalin KTP. Saya masuk apartemen teman saya saja udah sering datang, tetap nggak bisa masuk. Cek dulu ke sana. Jadi kalau kita harapin tiap kamar diketok-ketokin datangin, kecuali satu lantai, masanya belum tentu Bapak punya pengurus yang satu lantai. Nah kalau seandainya saya pakai sirene kebakaran pun bohongin mereka turun semua. Kalau pas lagi yang keluar kota nggak ketangkap juga orangnya. Kalau mau susun terus ya, nggak lengkap juga 100%. Nah maksud saya ini logika ini, tolong ajarin saya, Bapak maunya gimana? Kami udah sepakat sesuai undang-undang PPRS harus dibentuk. Ya betul Pak. Bisa jelas? Maaf saya akan memberi. Saya sharing Pak Wagub. Jadi atau saya biar ngomong. Ini aja Pak, Bapak kan saya udah buka Pak. Saya kesediakan waktu untuk Bapak Ibu di sini dengarkan maunya Bapak Ibu. Tapi saya tidak bisa memenuhi semua kemauan Bapak Ibu kalau melanggar undang-undang. Makanya saya undanglah Ibu Soraya dari Menpora ke sini, BPN ke sini, supaya saya tidak salah asal memenuhi keinginan Bapak Ibu. Kita sebagai orang tua saja kan kita sampaikan, ini ada risiko ini, ada risiko ini. Tadi udah ngomong kan, saya lebih percaya sama developer yang kelola daripada orang lain. Ibu Soraya ngomong, ada developer main tinggalin. Makanya saya tanya, sanksinya apa? Kami sudah suratin dia sampai hari ini terbengkalai tanda saya. Pak Wagub saya. Itu maksud saya gitu loh Bu. Ini mesti jelas ini. Saya ngomong sebentar Pak. Ya silakan aja ngomong. Jadi ini Pak Wagub. Jadi persis setelah sekian lama saya sebagai pemilik unit townhouse di Tamrin City, khusus untuk kawasan Tamrin City super blok itu, saya amati setelah saya tinggal kurang lebih 7 tahun. Itu memang saya sampai pada satu kesimpulan, dan setelah saya bergaul dengan teman-teman pemilik apartemen di beberapa kawasan yang lain, itu persis seperti disebutkan tadi Pak Wagub, bahwa saya ada semacam kecemasan, dan kalau kita keluar dari mulut macan masuk ke mulut buaya gitu. Saya baru kurang lebih setahun atau 2 tahun yang lalu ketemu dengan Bu Soraya. Saya minta ke Bu Soraya sebagai orang yang di tingkat pusat, Bu Soraya, apakah Menpora punya
benchmark atau best practice nasional untuk pengolahan kawasan apartemen? Jawabnya belum. Yang saya inginkan sebenarnya, sehingga kalau misalnya kita mengelola suatu apartemen, kita itu ada semacam suatu yang kira-kira kita ada arahnya kemana arahnya. Itu bisa kita lihat dari benchmark dan best practice nasional yang mungkin ada di Kemenpora itu. Nah, sehingga kita tidak ada kecemasan untuk ada di mulut macan nanti kemudian keluarnya masih ke mulut buaya gitu. Jadi itu yang Pak. Dan tapi terakhir memang yang saya lihat bahwa persoalannya memang di masalah transparansi. Persoalannya di masalah transparansi. Jadi sekarang ini memang kita dalam suatu kondisi setelah kepemimpinan Pak Jokowi dengan Pak Ahok ini memang mindset kita, terutama sebenarnya di teman-teman di Pemda dan pemerintah seluruh Indonesia, menurut saya itu benar-benar Jokowi dengan Ahok ini memberi inspirasi buat kita semua. Dan untuk itu teman di jajaran Pemda seluruh Indonesia itu memang sudah harus siap-siap. Oke, kemudian yang jelas ini sejarah seumur hidup Bapak Ibu. Ada gubernur, wakil gubernur mau tungguin, jangan lebih elit. Semalam orang rumah susun saja di Marunda Pak, saya tungguin minggu sampai jam 9 malam Pak. Dari pagi saya urus Pak, saya tungguin Pak sampai selesai Pak. Jadi intinya Pak, apa ini? Tapi Bapak kasih saya solusi apa gitu loh. Intinya sekarang memang segera mau didirikan PPRS sesuai dengan undang-undang yang baru. Kami sangat gembira bahwa Bapak mau memfasilitasi pembentukan P3SRS. Sebenarnya apabila P3SRS itu nanti menjalankan tugasnya, itu yang penting segala sesuatunya itu berdasarkan undang-undang. Kalau mau memilih pengelola harus berdasarkan undang-undang. Harus ada harga perkiraan sendiri untuk pembanding tender, harus ada tender terbuka, dan syarat-syarat tender itu harus terbuka buat kami semua. Ini Pak, ini dua hal lagi Pak. Ini masih lurus lagi nih Pak, jadi jangan melenceng Pak. Makanya Bapak ini terlalu pintar, jujur aja. Jelas kita harus itu Pak. Makanya tadi saya tanya, tadi kan persoalan tidak puas dengan PPRS-nya versi mereka. Betul. Minta kita bubarkan. Betul. Lalu udah kan? Ya. Makanya saya bilang kalau gitu bentuk saja PPRS versi kalian. Betul. Kan kira-kira gitu. Ya. Tapi masalahnya muncul. Surat tidak sampai, ketok pintu digebukin, kan macam-macam. Kami nggak bisa kumpulin. Makanya saya tanya, kalau begitu, saya juga bingung caranya. Apa saya pakai cara pemadam kebakaran? Saya semprot supaya semua larian turun lalu saya absen. Nia 1, blok 1, siapa? Itu pun masih bisa kosong. Kalau dia pas suami istri lagi jalan-jalan, kosong. Atau dia ngacir, nggak mau di absen. Usul Pak. Nggak, makanya saya tanya. Sekarang beliau ngomongnya beda lagi Pak. Makanya dari pertama saya ketemu Bapak Ibu, saya bilang Bapak Ibu yang belum 6.000 orang saja sudah berantem gitu. Kalau punya PPRS. Kenapa? Saya ngomong jujur ya Pak ya. Saya sebagai orang tua, saya kasih tahu anak-anak saya, kita mau berantem sama dia nih. Ini juga anak kaya kan, tapi lebih kaya kira-kira gitu kan. Ini menjolimin yang kurang kaya nih kira-kira nih. Ini punya semua, ini punya satu-satu. Ya udah, sekarang saya belain semua anak kan. Saya udah cari baik-baik kan. Ini aja udah berantem. Tadi udah bilang, kita udah tawarin dari pertama transparansi kan. Tidak ada yang setuju. Jadi intinya kalau dengar dari beliau ngomong, intinya itu apa? Kita tuh pengen tetap dikelola seperti biasa. Pun nggak apa-apa. Asal ada transparansi. Beliau lain lagi. Beliau ini kan mau mengambil alih PPRS. Bapak, saya koreksi dulu. Mohon maaf Mas Negara, pengelolaan dengan PPRS berbeda loh Pak. Kalau pengelolaan itu kan fisiknya Pak, mau PT apa silakan, tapi PPRS-nya di tangan kami gitu loh Pak. Betul, makanya saya bilang nanti waktu PPRS pun di tangan siapa kelola pun Anda tidak sepakat juga. Teman-teman, ada yang mau kelola sendiri, ada yang mau tunjuk orang, mau tender, ada yang mau outsourcing. Itu maksud saya loh Pak. Maksudnya ya sudah. Nama juga anak-anak. Buat saya kalau sebagai orang tua,
Anda yang putuskan mau PPRS sendiri ya sudah bentuk. Nanti mau berantem mau apapun udah sah urusan kalian. Tapi sekarang persoalannya gimana bentuk PPRS? Kan nggak mau difasilitasi. Kami fasilitasi ya cuma punya tempat. Kalau nggak punya duit untuk snack saya beliin duit saya kalau duit negara. Nggak usah sewa tempat. Terima kasih Pak. Tapi belum selesai Pak. Belum selesai kenapa? Kita mesti undang semua pemilih 100%. Sekarang bapak-bapak mengatakan, saya tanya gimana ngundang mereka? Suruh pergi ketok pintu tidak mungkin digebukin. Saya kan masukin saja ke mailbox. Masih bisik-bisik, saya dengar loh, dicuri dari mailbox. Saya kan dengar bapak-bapak punya ngomong Pak. Ada, betul ya Bu? Sekarang bukan bapak. Tanya ibu ini ngomong, ibu lebih jujur. Saya lihat bibir bapak ngomong, saya sudah bisa tangkap. Jadi ketika saya bilang pakai mailbox, bapak bilang, waduh cuma. Saya nggak baca, makanya saya bingung. Kalau mailbox juga percuma. Udah Pak Wagub ngomong sudah. Makanya maksud saya sekarang ini, udahlah kita nggak usah ngomongin masa lalu itu. Sekarang kasih tahu saya, mau diundang gimana caranya semua penghuni? Kasih ajarin saya. Minta sama developer Pak, bukan developer kalau saya menganggap itu developer. Developer lebih cilaka. Dia undang yang dia suka, yang lain dia mau undang. Oh, dia keluarkan data, dia bisa tipu saya Pak. Dia bisa mengatakan ini orang sudah terima dia datang, atau dia keluar kota. Kalau begitu Pak, lebih aman saya masukin ke mailbox. Karena semua orang berdiri di mailbox lebih aman. Bapak berdiri di mailbox terus 24 jam sampai orang itu atau kalau 24 jam. Saya akan kasih tahu Bapak kapan masukkan itu mailbox. Suruh ibu masukkan surat tempera. Semua orang pagi pasti turun. Jadi Bapak tinggal berdiri di depan pintu. Jam 6 pagi sampai jam 10 saja gantian. Semua penghuni yang turun, tolong periksa mailboxnya. Tolong periksa mailboxnya. Lebih aman Pak. Daripada kau kasih, kalau nggak percaya semua ya. Kalau saya Pak, sudah nggak percaya mereka Pak, kalau gitu Pak. Ini masalahnya sudah mencakup ke teknis Pak. Yang tadi Bapak bilang dari awal, kalau saja developer memberikan, pengelola memberikan data Pak, kan kita udah ada halo-halo Pak, itu bisa kita umumkan. Cuma sekarang saya mau mengumumkan sesuatu Pak, mau masang sesuatu di majalah dinding aja, itu sudah sulitnya setengah mati. Kan saya udah bilang, kan kita udah sepakat kan, katanya setan kan. Betul. Makanya saya tanya sama Bapak, ajarin saya nempelin setan gimana? Ini mohon maaf ya, dia maunya agak setan, ajarin saya. Nempelin rame-rame. Jadi keroyok aja. Bapak lakukan aja Pak. Bapak lakukan aja kamu masuk penjara. Itu maksud saya Pak. Cabut izinnya Pak sekarang. Udah Ya, bisa. PTU, kamu enak budermu aja ngomong. Cabut izin. Saya udah pengalaman lah, bela orang kelas menengah saya pengalaman. Saya ngomong jujur lah, bela orang kelas menengah saya sangat pengalaman dengan adik saya. Kalau saya ajak berani mati, habisin harta, pada hilang semua. Saya pengalaman bela pedagang Pak, nggak usah bohongin saya lah Pak. Keluarga saya tuh udah biasa bela-bela orang ngaku kelas menengah. Ini semua kepentingan untuk kekayaan diri sendiri, bukan untuk orang lain. Saya pengalaman Pak. Adik saya pasang badan mau dilindas alat berat Pak, di pasar doang. Jadi bela orang pasar. Adik saya bilang, siapa berani bongkar di pasar semua minta ngeluh. Saya pasang badan, biar saya mati. Berdiri dia, alat berat. Tarik alat beratnya nggak mau berdiri. Semua orang tahu sebangka dia berdiri. Yang lain kemana? Yang dibelain dia hilang. Jelek-jelekin dia lebih banyak. Saya udah pengalaman, makanya saya tanya Bapak baik-baik. Saya tidak mau mencampuri urusan Bapak Ibu. Tapi begitu melanggar peraturan, saya coba tegakkan. Tapi juga jangan terus suuzon. Akhirnya saya jadi ngajak teknis. Kan saya tidak ngomong teknis. Saya cuma bilang, kalau gitu kami fasilitasi. Suruh Ibu Menpera pakai BPN, ada sertifikat, kirimin surat yang bersangkutan ke tempatnya. Lalu curiga apa? Surat tidak akan sampai. Kalau surat tidak sampai juga, ya sudah masukin ke mailbox. Mailbox juga dibuka, oh tidak ambil. Jadi gimana jelasin teknis saya? Saya sampai bercanda kan, bilang aja kebakaran deh, biar semua turun ke bawah. Itu pun masih masalah nanti, belum tentu bisa absen semua. Nah, jadi maksudnya sekarang ngajarin saya udah putuskan bentuk PPRS, aturan main jelas, harus memilih. Ya.
kumpulkan 100% untuk rapat. Kalau tidak ada tempat, mau di mana kita siapin Pak. Kita banyak punya gedung-gedung besar. Nggak punya mampu beli snack, kami beliin. Kita jamu sebagai gubernur-wakil gubernur punya tamu. Mau televisi yang koran aja. Kita ngomong jujur kan? Ya sudah, sekarang kita tunggu. Sama seperti kemarin, pasar Sunter saya tunggu. Dia mau kelola pasar, sama kasusnya Pak. Anggap tidak transparan sebuah pasar. Marah-marah sama PT Pasar Jaya. Kotor, jorok, naik terus. Oke, gampang. Sudah transparan. Mau nggak? Pasar-pasarnya boleh. Menurut kami itu terlalu mahal. Oke, kamu yang kelola deh. PT Pasar Jaya, karena punya saya kan, enak kan? PT Pasar Jaya nggak usah ambil untung deh, kelola pasar, pusing. Kasih aja ke pedagang, kasih. Suruh dia hitung mau berapa. Yuk pungut iuran, lakuin sendiri. Siap Pak, siap. Wah, uang semua siap. Saya tunggu ya, minggu depan ya. Minggu depan ya. Minggu depan datang. Ini Pak, suratnya tangan. Siap Pak. Mana persetujuan seluruh pemilik toko mau kasih kamu uang? Belum Pak. Kalau belum, kamu belum siap. Kamu jangan cuma gara-gara naik 5.000, 10.000 Anda marah-marah. Nah sekarang kalau kamu bisa siap, kamu mau nggak orang percaya sama kamu? Nggak percaya Pak, itu orang toko Pak. Kakek saya itu toko kelontong Pak. Begitu pungut duit Pak, nggak ada yang mau bayar itu duit ke toko sebelah. Pak Putu nih, saya bersama-sama dagang Pak. Saya kelola ya. Apa kata Pak Putu? Lu pasti ngambil untung. Dalam hatinya nih, lu pasti ngambil untung. Enak aja gua kasih ke lu. Sampai hari ini pedagang pasar nggak ada yang datang Pak. Nggak ada yang datang. Nah sekarang sama. Saya udah buka, Bapak tentukan suratnya mau siapa yang bikin. Makanya akhirnya ke teknis. Terus Bapak, suratnya sih nggak bisa sampai. Semua disusun. Nah gimana caranya? Mau nama? BPN kasih deh nama-nama pemilik. Bu Menpora punya data kan Bu? Ibu Menpora yang undang setuju nggak? Setuju. Sudah, fasilitasi saja. Kalau nanti udah nggak lengkap, ibu lagi dicaci maki Bu. Ibu nggak sampai semua. Bapak Wagu, kami mohon sedikit. Di sini memang nampak bahwa terutama di Latu Meten itu Pak, pengelola ingin kita nggak usah ngomong lagi Pak. Latu Meten saya nggak usah ngomong. Saya tidak mau baca opini, saya tidak mau debat opini. Saya sekarang sudah putuskan. Kalau Bapak mau percaya sama saya, Pak Putu bisik-bisik sama saya. Saya mau permisi Pak Putu. Takut dia kata macet. Pak Putu bilang apa Pak? Mereka nggak percaya saya Pak. Saya sudah sering rapat berkali-kali Pak. Mereka ini maunya Bapak hadir. Ini tadi bisik-bisik. Saya udah permisi, saya kok dipanjang nih. Pak Putu, saya bilang, Pak Putu ngomong begitu. Nah, makanya saya pimpin. Saya udah pimpin. Bapak orang keras, saya lebih keras Pak. Kalau Bapak masih cinta duit, cinta nyawa, Bapak belum apa-apa sama saya Pak. Belum apa-apa sama saya Pak. Saya kasih tahu aja Pak. Saya masuk politik itu udah dendam Pak. Tapi saya tanya Bapak, saya udah putuskan, udah dibacakan Menpora dengan baik. Bentuklah PPRS sesuai dengan peraturan. Kami tunggu. Apapun hasilnya, tanggung jawab Bapak Ibu. Sekarang pertanyaannya tadi, gimana sampai suratnya? Saya udah bingung cari akal, Bapak nyangkal terus bilang teknis. Ya sudah, sekarang resiko kami Pak. Cara suratnya gimana, saya tidak mau tahu. Pembuat tanda tangan, saya tidak mau tahu. Pokoknya pemilik tanda tangan, pemilik semua. Nanti BPN bantu saya cross check Pak. Ini pemilik siapa? Sudah. Data sampai pemilik dari BPN dan Menpora, terus teknis pelaksanaan mungkin dari perwakilan penghuni. Kita masing-masing apartemen ada perwakilan penghuni semacam itu AFKP. Kita bentuk tiap lantai itu ada penanggung jawabnya. Dan saya pikir itu baru teknis urusan Bapak. Ya. Jadi untuk dikirim surat. Bagi saya sudah kasih kesempatan. Silakan kumpulkan. Berhasil atau tidak itu di tangan Bapak Ibu. Setuju Pak? Setuju. Ya saya jalan ya Pak ya. Saya file Bapak nanti dan saya baca. Ayo, makasih ya. Oke, teknis kita nggak mau tahu. Sekarang
terutama Pemda DKI, kami mengucapkan syukur dan terima kasih